Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa JPM TV yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena puasa bulan suci Ramadan 1445 tahun ini kita masih bisa berjumpa dalam suasana sehat walafiat. Semangat, jangan kendor, karena puasa membutuhkan kesehatan yang prima, fisik yang oke, dan yang paling terpenting, tetap ikhlas dan pasangkan niat dengan baik. Kenapa ini menjadi penting dalam narasi-narasi orang beragama dan beribadah? Karena boleh jadi tahun ini adalah puasa kita yang terakhir. Dan kita tidak berjumpa lagi di puasa akan datang. Kalaupun kita berjumpa, mungkin kita berbeda tempat. Atau mungkin kita berbeda provinsi, mungkin ada dalam negeri, ada di luar negeri. Atau boleh jadi kita dipisahkan oleh maut. Karena itulah menjadi sebuah kesungguhan bagi kita untuk harus benar-benar serius melakukan evaluasi pada diri sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kita. Sebagai manusia pasti kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, kita punya kehilafan, dan seterusnya. Karena itu sejak awal selalu diingatkan dalam keterangan-keterangan Nabi yang selalu kita dengar, kita baca, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita perlu butuh keikhlasan, kita perlu butuh keseriusan dalam tahapan-tahapan setiap insan untuk menjalankan ibadah puasa. Baik dari sisi emosionalnya, mental, pribadi, dan lain-lain. Perilaku, karena kita berharap dalam bulan suci Ramadan ini akan berhasil dengan baik, kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan, terampunkan semua dosa-dosa kita karena kita serius, kita ikhlas, kita tulus dengan niat yang begitu benar dalam melaksanakan ibadah puasa, dengan harapan setelah bulan suci Ramadan sampai dengan tiba bulan suci Ramadan, kalau diijabah oleh Allah doa-doa kita yang panjang, amin. Kalau umur kita panjang, kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang, amin. Perilaku kita akan bisa tertata dengan baik karena sebulan penuh kita berada di madrasah yang namanya Ramadan. Dididik kita bercakap dengan baik, dididik kita untuk bertingkah dengan baik, dididik kita untuk membangun silaturahmi dengan baik, dididik kita untuk tetap berbaik sangka kepada orang lain, dididik kita untuk menjaga langkah, pikiran, pergaulan, dan macam-macam. Karena itulah seringkali kita dengar setiap bulan suci Ramadan selalu para ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru kita memulai dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan saja orang Islam, tapi kita harus menjadi orang Islam yang beriman. Karena yang dipanggil adalah hai orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, sudah pasti ya, dia beragama Islam. Karena itulah orang Islam yang beriman adalah orang Islam yang tunduk dan taat pada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari kemungkaran, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, puasa adalah tempatnya, Ramadan adalah wadahnya, Ramadan adalah madrasah yang mendidik, menggembleng. Jadi
ada upaya peningkatan kita untuk beragama ini dengan benar. Jangan beragama tapi kita tidak tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Ramadan ini adalah momentum yang tepat. Sehingga kita tahu waktu duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya kita bangun di tengah malam lagi. Kita di tarwih, kita di qiyamul lail, kita di witir. Subuh betul-betul dia berjalan dengan baik karena kita memperhatikan waktunya. Hari-hari sebelum kita punya salah, hari-hari sebelum kita punya kekurangan, hari-hari sebelumnya kita juga khilaf dan keliru. Tapi setelah bulan suci Ramadan, kita mesti tampil menjadi manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia paripurna. Karena kita telah digembleng selama 1 bulan penuh. Karena itulah agama mengajarkan kita, Islam memanggil kita, Ramadan mendidik kita. Ketulusan hati menjadi penting, kita penting untuk teduh, penting untuk tidak mengganggu suasana batin kita. Harus segala macam diukur dan ditakar dari kebersihan dan kesucian hati kita. Saudara kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa JPM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini 1445 Hijriah. Saya seperti tadi Abang Ali katakan, boleh jadi kita tidak ketemu di Ramadan yang akan datang. Karena itulah maka mari kita gunakan momentum ini dengan baik. Kita betul-betul berpuasa dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan baik. Karena jangan lupa bahwa dunia ini bukan tempat kekal abadi. Dunia ini adalah tempat sementara. Dunia ini adalah tempat kita transit. Dunia ini adalah tempat kita bersinggah. Untuk apa? Mempersiapkan diri pada tempat yang kekal. Di sana tempatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sana tempatnya. Kita mari mempersiapkan diri dengan baik. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk kita harus keluar menjadi orang-orang terbaik. Terbaik karena keimanan kita bertambah di bulan suci Ramadan. Terbaik karena kita disiplin dalam manajemen waktu kita. Terbaik karena ketulusan hati kita bisa jaga dengan baik. Terbaik karena kita bisa melakukan evaluasi dalam diri kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa yang punya kekurangan, keterbatasan, dan kehilafan. Karena itulah saya menyampaikan pesan ini. Seraya saya memperbaiki diri, seraya saya juga melakukan evaluasi pada diri. Dan siapa-siapa yang menemukan pesan ini bukan datang dari Ali Mukhtar Ngabalin. Tapi pesan ini datang dari Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pengawalan para malaikat. Dan siapa-siapa orang yang coba ingkar terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang tidak mendapatkan pemeliharaan dari Allah dan Rasulnya bersama para malaikat. Dari kesalahan kita belajar untuk kita bisa memperbaiki diri. Dari kekurangan kita bisa belajar untuk bisa menyempurnakan diri. Karena kita manusia tentu punya kekurangan, tentu punya keterbatasan, tentu punya kehilafan. Karena itulah Ramadan mengajarkan kita untuk kita memulai hidup ini. Ramadan mengajarkan kita untuk menyongsong hari-hari indah. Kita perbanyak amalan-amalan dalam keseharian kita. Kita bangun terus silaturahmi dengan orang-orang yang mungkin pernah keliru, mungkin pernah salah, mungkin salah memberikan penilaian kepada kita atau kita salah memberikan penilaian kepada mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk kembali kita bangun itu semua. Silaturahmi, memberi maaf, dan hal-hal yang tentu menjadi bagian daripada hidup dan kehidupan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan yang lebih terpenting adalah pengampunan Allah, maghfirah Allah
agar kita terbebas dari siksa api neraka. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit ala seniman musik Daul tarik perhatian masyarakat. Kami hadirkan sesaat lagi.